dalam kegiatan importasi gula pada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 berdasarkan Surat Perintah Penyidikan nomor 02 tanggal 20 Januari 2025 atas nama tersangka Tony Wijaya Eng. Kemudian Surat Perintah Penyidikan nomor 03 tanggal 20 Januari 2025 atas nama tersangka Wisnu Hendraningrat. Kemudian Surat Perintah Penyidikan nomor 04 tanggal 20 Januari 2025 atas nama tersangka Hansen Setiawan. Kemudian Surat Perintah Penyidikan nomor 05 tanggal 20 Januari 2025 atas nama tersangka Indra Sujaningrat. Kemudian Surat Perintah Penyidikan nomor 06 tanggal 20 Januari 2025 atas nama tersangka Ten Suryanto Eka Prasetyo. Kemudian Surat Perintah Penyidikan nomor 07 tanggal 20 Januari 2025 atas nama tersangka Hendro Giarto Antonio Tiwo. Kemudian Surat Perintah Penyidikan nomor 08 tanggal 20 Januari 2025 atas nama tersangka Ali Sanjaya Budi Darmo. Kemudian Surat Perintah Penyidikan nomor 09 tanggal 20 Januari atas nama tersangka Envalita Utama. Dan yang terakhir Surat Perintah Penyidikan nomor 10 tanggal 20 Januari 2025 atas nama tersangka Eka Supanca. Teman-teman jurnalis yang saya hormati, bahwa pada hari ini, tepatnya hari Selasa, tanggal 25 Februari 2025, tim penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Republik Indonesia telah melakukan penyitaan uang sebanyak 565 miliar 339 juta 71.925 rupiah, 25 sen. Adapun kasus posisi terkait dengan penyitaan uang pada siang hari ini adalah sebagai berikut. Saya akan sampaikan tapi secara singkat, karena sudah beberapa kali ini kami sampaikan dalam ekspos atau dalam konfes dengan teman-teman jurnalis, bahwa pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 dalam rangka pemenuhan stok gula nasional dan stabilitas harga gula di pasar, tersangka TTL atau Thomas Trikasih Lembong selaku Menteri Perdagangan telah menerbitkan persetujuan impor gula kristal mentah kepada 9 perusahaan swasta, yaitu Tony Wijaya Eng selaku Direktur Utama PT Engel Product, kemudian tersangka Wisnu Hendraningrat selaku Presiden Direktur PT Andalan Purnindo, kemudian tersangka Hansen Setiawan selaku Direktur Utama PT Sentra Usaha Tama Jaya, kemudian tersangka Indra Sujaningrat selaku Direktur Utama PT Medan Sugar Industry, kemudian tersangka Eka Sapanca selaku Direktur PT Permata Dunia Sukses Utama. Selanjutnya tersangka Ten Suryanto Eka Prasetyo selaku Direktur PT Makassar Tene. Kemudian tersangka Hendro Giarto Antonio Tiwo selaku Direktur PT Duta Sugar Internasional. Selanjutnya tersangka Envalita Utama selaku Direktur Utama PT Berkah Manis Makmur, serta tersangka Ali Sanjaya Budi Darmo
selaku Direktur Utama PT Kebun Tebu Mas untuk mengelola gula kristal merah menjadi gula kristal putih. Mengelola gula kristal mentah menjadi gula kristal putih. Padahal dalam rangka pemenuhan stok gula nasional dan stabilisasi harga gula, seharusnya yang diimpor adalah gula kristal putih secara langsung. Dan yang dapat melakukan impor tersebut adalah badan usaha milik negara yang ditunjuk pemerintah. Dan penjualan gula kristal putih tersebut dilakukan dengan cara operasi pasar. Selain itu, pemberian persetujuan impor atau PI dari Kementerian Perdagangan yang saat itu ditandatangani oleh Thomas Trikasi Lembong selaku Menteri Perdagangan tersebut diterbitkan tanpa adanya rekomendasi dari Kementerian Perindustrian serta dilakukan tanpa adanya rapat koordinasi dengan instansi terkait. Jadi ini kasus posisi secara singkat, nanti lebih detailnya pada saat perkara ini dilimpahkan di persidangan dan akan dilakukan sidang secara terbuka untuk umum. Kerugian keuangan negara dalam perkara AKIU berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan importasi gula pada Kementerian Perdagangan tersebut sebagaimana laporan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan nomor PE.03 /R-data/S/51 /05/01/2025 tanggal 20 Januari 2025 adalah sebesar 570.411.622 rupiah, 40 sen. Terhadap kerugian keuangan negara tersebut, tim penyidik telah melakukan penyitaan uang dari 9 tersangka dengan perincian sebagai berikut. Yang pertama dari saudara Tony Wijaya Eng sebesar 150 miliar 813 juta 450.163 rupiah, 81 sen. Yang kedua disita dari Wisnu Hendraningrat sebesar 60 miliar 991 juta 40.000 rupiah, 276 rupiah, 14 sen. Yang ketiga disita dari Hansen Setiawan sebesar 41 miliar 381 juta 685.068 rupiah, 19 sen. Kemudian yang keempat disita dari Indra Suryaningrat sebesar 77 miliar 212 juta 262.010.000 rupiah, 81 sen. Yang kelima disita dari saudara Ten Suryanto Eka Prasetyo sebesar 39 miliar 249 juta 282.287 rupiah, 52 sen. Kemudian yang keenam,
12.811.588,55 sen. Uang dari 9 tersangka yang telah disita oleh penyidik tersebut dengan total sejumlah 569.071.925,25 sen. Selanjutnya dititipkan di rekening penampungan lain atau RPL pada Jasa Agung Muda Tindak Pidana Khusus di Bank Mandiri. Demikian perkembangan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan importasi gula pada Kementerian Perdagangan yang dapat saya sampaikan pada siang hari ini. Bila ada kesalahan dalam penyebutan angka atau ada kata-kata yang kurang jelas, kiranya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama bahwa dengan adanya penyitaan uang sebesar 565 miliar lebih ini, tentu ini semakin membuat terang dari tindak pidana yang sedang disidik oleh penyidik pada jajaran Jampitsus. Yang kedua bahwa dari 11 tersangka, 2 tersangka itu sudah dilakukan pelimpahan tahap 2 ke penuntut umum, dan sekarang prosesnya sedang secara intensif penyusunan surat dakwaan yang tentu diharapkan akan bergulir ke pengadilan. Sedangkan 9 tersangka lainnya yang sudah dijelaskan Direktur Penyidikan terkait dengan penyitaan uang ini masih berproses, fokus pada pemeriksaan dan pemberkasan para tersangka. Saya kira itu hal yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih untuk kehadirannya, dan barangkali masih nggak yang semalam ya? Terima kasih pertanyaan dari Mbak Niken ya. Pak Jihan, ya, Pak Jihan. Jadi pengembalian uang yang ada di hadapan kita semua, yang saya sampaikan tadi 565 miliar sekian, ini adalah pengembalian, ya, pengembalian kerugian keuangan negara, ya, di mana kerugian keuangan negara ini adalah kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan yang